Oke, selamat berjumpa kembali dengan abang Anda, Abang Eli Tambunan. Oke, langsung to the point aja lah bang ya. Soal itu bang, soal apa yang kita hadapi hari ini adalah sebuah pandemik ya, pandemik global yaitu COVID-19. Pemerintah sudah menghimbau bahwasanya semua bentuk-bentuk keramaian harus ya, diminimalisir lah bentuk perjumpaan gitu ya, bentuk perjumpaan, bentuk interaksi sosial berubah gitu bang ya. Tapi kita bicara dalam konteks gereja ini sekarang dulu ya, karena aku tengok justru nggak sedikit gereja yang justru mengundang banyak perjumpaan-perjumpaan gitu, dengan mengatasnamakan persekutuan gitu kan. Nah, sampai kemarin abang bagikan itu ada video dari salah satu gereja di Jakarta ya, gereja besar gitu ya. Iya, Yohanes Nawoy dan anak muridnya lah gitu ya. Oh, anak kandung, anak kandung. Oke. Nah, apa pendapat abang kira-kira itu? Coba kasih dulu sudut pandang abang lu sedikit dulu. Itu yang membuat bahasa saya sebetulnya itu yang membuat orang kelompok-kelompok Pentakosta karismatis itu ngeyel dan nyeleneh lah istilahnya itu karena meyakini kelompok ini mewarisi roh martir gitu. Sehingga mereka dengan keyakinan roh martir itu merasa ya mati di tangan Tuhan gitu. Apalagi nanti ayatnya kan Filipi itu yang bermain di situ kan. Oh iya, mati adalah keuntungan itu ya. Itu harus dihormati itu. Menurut saya tak ada lagi kelompok manapun menghidupkan terus warisan gitu. Warisan tradisi apa tadi bang? Ya itu kan warisan misi yang dibawa oleh para misionaris dari Barat ke Indonesia kan. Ya, konsep martir yang seperti jadi itu ya. Jadi roh martir bagi mereka itu sekarang ada di orang-orang Pentakosta gitu loh. Jadi itu satu hal yang harus dihormati gitu. Ya. Tapi menurut saya itu klaim subjek atau hati itu orang Protestan. Masih bisa dengar saya? Iya, agak lelet dia bang. Coba diulangi dulu bang. Oke. Jadi kalau lihat sejarah misi di Hindia Belanda itu 1960 1600-600-an itu misionaris yang paling banyak tewas Hindia Belanda itu orang Protestan. Aduh. Udah yang itu. Sayang kali. Iya, ini keren ini pembahasan ini. Apalagi Pentakosta. Coba. Oke, bisa. Bisa, sip. Oke, jadi kenapa kelompok Pentakosta karismatis itu yang paling banyak ngeyel soal anjuran social distance sama physical distance itu dari negara? Ini kita bicara Indonesia ya. Oke. Kelompok ini mewarisi yang namanya roh martir itu loh. Darah martir itu bang ya? Roh martir istilahnya mereka itu. Jadi beberapa malam lalu kami lagi berdiskusi lah di grup kelompok sarjana Pentakosta itu Aspen Chris itu. Di anak itu namanya Geren Lumendong itu. Ya, kita usahakan lah. Oke bang. Coba. Oke. Tadi, mengarah tadi kepada pertanyaan itu bang. Kita nggak terlepas dari konteks sekarang kan. Abang bilang tadi masih ada yang ngeyel juga. Ya. Coba. Ya kan sebetulnya menurut saya itu keyakinan kelompok Pentakosta sama karismatis itu yang masih mewarisi roh martir di dalam diri mereka masing-masing. Sebetulnya itu yang kalau kita cari sumbernya ya kenapa sih tetap ngeyel gitu kan?
kelompok Pentakosta karismatis itu mewarisi roh martir, itu klaimnya mereka. Iya. Saya menjawabnya seperti itu. Tapi itu kan klaim yang berdasarkan narasi kitab suci ya. Misalnya Kisah Para Rasul pasal 2, terus nanti Korintus dan lain-lain, memang seolah-olah itu hanya klaimnya kelompok Pentakosta kan. Tapi apakah ayat itu hanya milik orang-orang itu kan? Tidak kan? Kalau pertanyaannya kenapa kelompok itu ngeyel, jawaban saya seperti itu. Jadi itu klaim subjektif. Saya justru tidak, walaupun ada, tapi tidak terlalu deras hubungannya dengan masalah ekonomi, dengan materi, tidak terlalu ke situ. Ada, Iya. tapi tidak kencang ke situ. Tapi dengan beberapa pernyataan dari pendeta-pendeta yang katakanlah dari denominasi gereja yang beberapa kali kita lihat videonya itu kan, Pak. Kayak Abang bilang tadi, sepertinya ini sebatas pemahaman yang subjektif kan gitu. Padahal sebenarnya dunia sudah menyatakan bahwa ini adalah pandemi global gitu ya. Tapi dalam kita ini kan mau mengedukasi masyarakat nih yang beragama juga sebagai seorang akademisi gitu kan. Bagaimana sih sebenarnya standar daripada pemahaman Pentakosta itulah melihat hal seperti itu gitu. Padahal ini sudah diserukan sebagai pandemi global. Oh, begini, teman-teman yang Protestan harus tahu sedikit. Jadi baca sejarahnya, baca sejarah gereja, baca juga dong sejarah gerejanya orang lain kan, kayak gitu ya. Betul. Belajar sejarah gereja jangan baca Berkhof melulu, jangan baca Van den End melulu kan. Itu satu kritik saya. Tapi begini, masuknya Pentakosta lah, dulu disebut dengan Pinkster itu ya, ke Indonesia tahun berapa? 1921 ya. Ya. 1921 mundur ke belakang sedikit, 1917 kita global mengenal namanya flu Spanyol. Betul. Nah, 1917 mundur ke belakang nanti sampai 1901 itu kan kegerakan Pentakosta seluruh dunia itu dimotori Amerika dimulai. Nanti antara 01 sampai 010 itu kan masa persiapan kelompok-kelompok misionaris Pentakosta itu dikirim ke seluruh dunia itu. Ya. Nanti 1912 ada resesi global. Yang kedua 1917 ada flu Spanyol kita kenal sekarang. Justru di masa itu kelompok-kelompok Pentakosta keluar dari Amerika mengirimkan misionarisnya ke semua wilayah termasuk Hindia Belanda itu persis ketika masa flu Spanyol itu yang pertama. Pada tahun berapa? 1917 itu ya, Bang ya? Yes, 1917. Kan misionaris Amerika itu dikirim keluar itu antara 1910 sampai 1920. Ya. Kita kebagian di Indonesia itu 2 orang itu. Ini kita bicara Pentakosta harus Amerika ya, harus Belanda sudah masuk duluan. Ya. Harus Amerika itu 1921 persis ketika masa yang namanya kusta di seluruh Hindia Belanda. Benar. Makanya rujukan kelompok-kelompok Pentakosta itu rujukan sejarah loh ya. Ya. Ada sejarah yang melulu mereka triumph of the Pentecostal itu justru muncul ketika masa pandemi global. Kusta. Semangat itu yang sampai sekarang mendarah daging gitu ya. Ya iya, makanya kan contohnya Yohanes Yahua itu kan apa? Ya kusta. 1921 misionaris Pentakosta itu ada di Bali 2 orang. Kota Denpasar itu sedang dilanda 2 hal. Satu itu yang saya bilang tadi kusta. Yang kedua juga gempa bumi itu terjadi di Bali pada waktu itu. Jadi rujukan sejarahnya adalah memang fakta sejarah. Pentakosta justru berkembang di masa pandemi global. Itu yang tidak bisa dicaci maki di situnya itu. Iya, Pentakosta berkembang di masa pandemi global. Loh iya, Pentakosta Amerika itu kan muncul ketika resesi global di dunia terjadi. Itu ekonomi kan? Iya.
Nah, itu makanya perkembangan gereja itu besar ketika resesi dunia sedang terjadi 1910 sampai 1920. Itu resesi global pertama modern yang ada di dunia. Di situ Pantekosta muncul. Nah, ketika resesi itu terjadi, pandemi global terjadi, di situ masa pertumbuhan daripada Pentakosta. Tapi kita kembali kepada Yes. apa yang sudah ditetapkan oleh dunia sebagai pandemi global. Apakah ketika terjadi sebuah gerakan Pentakostal waktu bertumbuh ketika dia mengalami pandemi global juga, apakah itu persis dengan konteks yang kita hadapi sekarang, Bang? Ini percepatan pertumbuhan virus yang kita hadapi sekarang ini sangat jauh lebih kalau aku lihat lebih cepat gitu ya. Nah, itu saya tadi menjelaskan apa yang yang mereka hidupi lah. Orang-orang Pentakosta itu menghidupi roh martir yang saya bilang tadi, rujukannya adalah fakta historis dunia. Itu penjelasan saya gitu ya. Ya. Itu tidak boleh dilupakan itu, sehingga ini bukan riset. Kalau misalnya Insinyur Niko mengatakan berbahasa roh dan lain-lain, itu kan agak sedikit berbeda ya, karena itu kan rujukannya dari riset dari Oral Robert Ministry. Tidak, saya tidak melihat itu. Justru fakta global tadi itu bahwa kelompok ini memang berkembang, bertahan justru dalam tanda petik karena diutus oleh Tuhan ke dunia membawa yang sign and wonders namanya, tanda-tanda dan keajaiban itu. Salah satunya adalah kesembuhan ilahi gitu. Nah, ada yang harus dipahami dari studi agama nih, kita masuk nih ya. Ya, ya. Mujizat itu terjadi ketika ada musibah. Jadi saya mau bilang apa? Orang-orang Pentakosta itu untuk mengatakan bahwa pewaris mujizat itu adalah kelompok ini hingga sekarang. Kan itu yang mau ditunjukin. Oh, jadi berarti gerakan Pentakostal ini bergerak dengan katakanlah dalam tanda kutip idealisme iman mereka kan gitu. Mereka berangkat dari historis sejarah itu, sehingga apa yang mereka pahami itu, apa yang dipahami oleh gerakan Pentakostal ini mendarah daging pada misi mereka sekarang. Ya, memang seperti itu. Hanya orang Pentakosta yang mewarisi dan menghidupkan terus-menerus sejarah itu gitu. Tapi ini kan belakangan kita ketahui, Bang, ini pernyataan saat ini ketika dikatakan bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi global, ini bisa menjadi kontradiksi terhadap sains, terhadap pengetahuan gitu. Karena terkadang nih kan sering dibenturkan gitu, dialektika antara iman dan pengetahuan sering dibenturkan, padahal sebenarnya kalau aku pribadi sih sepakat ini harus disejajarkan paralel gitu ya. Gimana kira-kira itu? Ya itu tadi yang aku bilang, ini tidak mudah. Saya bisa menjelaskan loh ya, bukan melakoni, karena memang saya pun penganut ikut aturan pemerintah. Korintus Roma pasal 14 jelas itu patokannya kan gitu ya. Tapi saya coba menjelaskan kenapa fenomena itu orang Pantekosta, bahasa saya tadi lebih ngeyel sama lebih nyeleneh dibanding yang lain gitu ya. Nah, mau bilang apa? Memang kelompok ini adalah bukan mengesampingkan sains. Buktinya orang Pantekosta juga sikat gigi. Mereka juga pakai Pepsodent kan? Iya, pakai sabun. Iya, bukan. Jadi ini pakai sabun juga, jadi pakai parfum juga. Jadi jangan bilang mereka ini tidak menggunakan sains. Bukan, justru consumer science untuk pertumbuhan gereja hari ini adalah kelompok-kelompoknya Pantekosta ini. Gerejanya lihat dan segala macamnya itu. Jadi, tetapi ini masalah idealisme beriman. Saya tidak bilang tidak bisa ditandingi oleh kelompok lain, tetapi memang memilih praksis beriman dengan cara seperti itu. Nah, apakah nanti akhirnya itu tidak sejajar dengan sains? Memang dari awal orang Pantekosta tidak menggunakan logika sains ya, maka saya bilang tadi kan para pakar studi Pantekosta menyebut dua istilah itu, tanda-tanda mujizat dan keajaiban, sign and wonders itu. Apa yang dipahami oleh gerakan Pentakostal ini, Bang, mungkin bisa jadi berdampak nantinya gitu. Bagaimana tadi? Apa yang dipahami oleh gerakan-gerakan Pentakostal ini bisa jadi akan berdampak
bisa jadi berdampak positif, bisa jadi berdampak negatif gitu ya. Berdampak positif dalam hal ini, ya kalau memang tidak ada penularan misalnya dalam konteks kita berbicara saat ini kan gitu, itu positif. Yap. Dan mungkin idealisme iman mereka bisa mengaminkan itu sebagai mukjizat. Yap, memang. Tapi kita juga harus memberi ruang kepada hal-hal yang negatif. Ya. Jika suatu saat nanti ini dibiarkan dan ini yang membawa efek, ada perkembangan COVID-19 ini dalam diri manusia melalui persekutuan-persekutuan yang dibangun dalam gereja, itu bagaimana memandangnya begitu? Bagaimana melihat hal itu? Nah, itu dia yang saya sebagai orang yang menggunakan studi agama dalam hal ini kan mulai melihat di mana sih relasinya terhadap kelompok orang lain di luar dari kelompok Pentakosta itu sendiri kan gitu. Nah, tentu tidak semua kan, karena akhirnya kan juga Pastor Mantova itu kan ya kita lihat di YouTube-nya itu sangat sesumbar. Kalau bahasa teman-teman yang dari Betel Petamburan itu kan sangat sesumbar, memeluk dan segala macamnya. Tapi kan pada belakangan hari juga itu mereka juga mengikuti aturan dari negara. Terus Yakub Nahwai sebelumnya kita juga melihat lebih takut kepada Tuhan daripada penyakit dan segala macamnya, walaupun juga kan muncul ketundukan kepada pemerintah. Jadi saya hanya ingin mengatakan kelompok-kelompok kami ini, karena memang saya bagian dari situ kan, bukan membela, ini mendudukkan persoalannya pada posisi masing-masing. Studi agama itu harus melihat dari sisi orang yang beragamanya, lebih meyakini keyakinan teologis kelompok sendiri, karena memang karena keyakinan teologis itu yang membuat kelompok ini ada sampai hari ini di sini kan gitu. Nah, apakah akhirnya mereka memang terkesan abai kepada kelompok yang lain? Ya memang, mungkin saja mereka bukan carrier kan, mungkin saja memang mereka tidak tertular misalnya, tetapi orang yang bersama dengan mereka itu tentu kan tidak menjadi pertimbangan nomor satu, itu maksud saya. Nah, kira-kira kalau kita tadi bicara kan soal bagaimana idealisme iman Pentakostal ini mendarah daging dari historisnya yang kita dengar tadi, terus kira-kira apa yang membuat akhirnya mereka bisa tunduk dengan anjuran dari pemerintah itu? Ada nggak historis daripada itu? Nah, cuma saya harus pertegas dulu soal klaim roh martir diwarisi dan dihidupi kelompok Pentakosta juga harus kita kritisi. Di pembicaraan kita yang terputus tadi kan saya sebetulnya sudah mengatakan, apa iya benar roh martir itu lebih besar di kelompok Pentakosta atau di dalam imannya saja? Kan kelompok-kelompok Pentakosta itu sampai hari ini mengklaim lah. Mereka mewarisi dan menghidupi roh martir itu. Maka badai sekalipun, wabah sekalipun aku terjang, tak masalah bagi saya, karena sejarah kami mengatakan seperti itu kan gitu. Ya. Nah, tetapi tentu saya bukan orang bodoh, walaupun saya orang Pentakosta ya, orang DPDI kan, tapi saya justru coba mengulik-ulik sejarah dari kemarin itu. Apa memang benar orang Pentakosta itu dalam praksis berimannya itu lebih banyak yang martir? Sebetulnya tidak. Jadi kalau bicara sejarah gereja konteks Hindia Belanda, jadi klaim martir itu adalah klaim teologis, klaim iman yang tertulis dalam kitab suci. Para rasul misalnya, Korintus misalnya, Efesus misalnya. Tapi dalam praksis misi, justru orang Protestan yang banyak mati di Hindia Belanda. Orang Pentakosta itu dia sangat hebat di spekulasi iman, itu orang Pentakosta jagonya di situ. Tapi dalam praksis bermisi, praksis berteologi, praksis menggereja, saya harus hormat dan mewarisi dan menghidupi jiwa martir yang justru lebih banyak di kelompok-kelompok Protestan. Untuk konteks Hindia Belanda dalam sejarah loh ya. Kita di Tanah Batak kenal ada Munson sama Liman itu kan. Di Tanah Batak belum ada orang Pentakosta yang mati gara-gara Injil. Gerejanya dibakar, yes. Gerejanya ditutup, iya.
Tapi itu kan persoalan-persoalan aturan, ketidaksenangan masyarakat dan lain-lain. Bukan karena Injil. Belum lagi misalnya dalam sejarah Kristen di Jawa misalnya. Sejarah Kristen Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Orang Pantai Kosta hanya bisa mengklaim namanya yang saya bilang tadi, spekulasi iman saja. Gitu. Karena yang paling banyak mati itu adalah orang-orang dari Protestan. Kalau mau jujur bicara, kelompok-kelompok Baptis, kelompok-kelompok Metodis. Ya. Memang ada istrinya pionirnya Pentakosta itu kan mati di Surabaya, bukan karena mati di persekusi, mati karena penyakit. Istrinya Grusbeck dan Maria Grusbeck itu dimakamkan di Surabaya itu karena mati tua, bukan karena martir loh ya. Dalam klaim subjektif iman, orang Pantai Kosta jagonya soal martir tadi. Tapi praksis beriman orang Protestan yang lebih hebat. Berarti perlu Ya, Pentakosta dan Protestan perlu membangun sebuah dialektika teologi gitu ya, untuk saling melengkapi gitu ya. Iya, justru makanya kan saya bilang tadi spekulasi teologis yang saya bilang tadi itu kan kelompok-kelompok ini datang berkembang di Indonesia 1920 sampai sekarang, iya bisa berkembang. Teman-teman yang dari sarjana Pentakosta pun mengakui sudah ada gereja, sudah ada ladang, sudah ada manusia, maka kami datang. Orang datangnya 1921 kok. Protestan misalnya Baptis Inggris misalnya 602 sesudah VOC datang di Indonesia sudah ada masyarakat misionaris Baptis dari Inggris di Tanah Batak, ada Ward, ada Burton, ada Evans misalnya untuk bicara Tanah Batak misalnya, belum lagi nanti Jerman kan. Jadi memang istilahnya kan begini, kami mengklaim karyanya orang, sudah gitu aja. Terbuka sekali Bang ya, nggak ada. Oke sip. Sejarah mengatakan seperti itu. Ya. Nah, tahun berapa Belanda datang ke Indonesia? Injil untuk Hindia Belanda itu kan memang dia di backup oleh VOC itu, dana kolonial kan memang dipakai untuk gereja. Ya. Itu walaupun banyak teman-teman yang mengatakan enggak. Nanti tokoh-tokoh Protestan sendiri. TBC Matupang justru bilang enggak seperti itu. Iya, saya paham kenapa mereka tidak bilang begitu, karena mereka ada di masa Orde Lama, Orde Baru. Gereja harus bersih dari urusan kolonialisme. Bukan dalam prakteknya, itu klaim juga. Ya. Nah, sifat kalau bicara nanti Prancis main di sini misalnya, habitusnya orang Protestan itu memang dia selalu penabur benih itu kan. Tapi yang manen ya kami orang Pentakosta. Nasiblah jadi orang Protestan, nasiblah jadi orang Pentakosta itu kan. Luar biasa. Keren. Aku jadi tahu pemahamanku tentang Pentakosta ini Bang. Jujur, selama ini Ya. Begitu masif dalam pikiranku nilai-nilai yang lebih besar, nilai-nilai yang negatif lah yang timbul ketika melihat gerakan-gerakan Pentakosta. Apalagi melihat keberanian mereka, ya, karena kita bisa melihat juga Vatikan yang sebesar Vatikan saja stop beribadah gitu ya. Ya makanya jadi gini, di beberapa postingan itu kan Romo dari Katolik di Italia itu kan banyak juga yang meninggal. Ya. Jadi sebetulnya ini tidak lagi bicara ukuran klaim teologis, ini bicara realita kok. Saya kasih contoh sederhana saja untuk membantu teman-teman yang Pentakosta tadi untuk melihat dari sisi yang lebih luas. Seperti di status Facebook yang lalu saya bilang kan, ayat ya harus dilawan dengan ayat kan. Ya. Bukan untuk berantem, tapi kan untuk memberikan penjelasan. Nah, contoh dalam Alkitab yang selalu dipakai Mazmur 91 misalnya, penyakit sampar. Lalu nanti dengan bahasa modern itu kan peristiwa di komunitas masyarakat agama Yahudi itu kan kusta dan segala macamnya itu. Coba kita cari lebih dalam. Apa memang Yesus itu megang orang kusta yang sembuh itu? Enggak. Kan orang kusta itu ketika dibilang kan
sesudah orang kusta itu ditahirkan oleh Yesus, Yesus bilang apa? Sana pergi kamu tunjukkan kepada imam-imam kepala, kamu sudah sembuh. Jadi Yesus juga nggak pernah pegang orang kusta itu. Dasarnya begitu. Karena memang justru orang di komunitas agama Yahudi, baik Ortodoks, baik Yahudi modern itu kan orang kusta memang dikarantina. Masalahnya kan begini. Zamannya Yesus juga kan berarti. Masalahnya kemarin kan timbul begini, Bang. Justru dalam video itu dikaitkan dengan nama Mother Teresa gitu ya. Perlu diluruskan dulu. Coba kita harus hormat kepada Mother Teresa, yes. Iya. Dia kan apa ya? Rasul kusta lah bagi orang kusta, kayak gitulah bahasa penghormatan kita kepada beliau. Justru memang dunia itu harus butuh hero, kan itu yang sedang dimainkan dalam Nobel Award-nya itu kan. Jadi pemberian Nobel Award itu sebetulnya untuk membangkitkan semangat heroisme, peduli kepada orang lain, kan itu yang poinnya kan sebetulnya di situ. Tapi coba kita kritisi sedikit lah, agak ya hormat oke, kagum yes, tapi tidak menutup mata juga dong. Coba diselidiki pelayanan Mother Teresa itu seperti apa tuh konteks realnya di situ. Sama kayak itu kan apa namanya? Kalau dilihat penanganannya juga sebetulnya sangat tidak manusiawi juga. Karena mereka juga mengalami keterbatasan dana misi untuk itu. Jadi yang mau ditunjukkan sebetulnya kerelaan untuk berbuat bagi sesama. Sebatas itu. Apakah hasilnya sangat menakjubkan menjadi perdebatan. Karena pada masa itu penyakit kusta di India itu juga tidak hilang. Kemiskinan di India yang menjadi label nobelitasnya itu juga kan sampai hari ini India negara miskin di Asia yang paling tinggi. Jadi jangan kabur oleh kekaguman kita terhadap Ibu Teresia itu. Ini kan bahasa kritis, bukan kritis dalam arti menyangsikan, tapi kritis untuk membuka mata saja. Nah itu tadi klaim terhadap kalau kita lihat ulang video itu kan, itu klaim yang dinyatakan di atas mimbar itu ingin sepertinya gerakan Pentakosta itu ingin menunjukkan bahwa ini kami. Sederhana, jadi kalau kita bermain nanti analisisnya ini adalah studi agama menggabungkan dengan apa namanya studi media, simple, sangat simple. Apakah Yohanes Nahwai mengatakan khotbahnya itu ketika dia sedang menjamah orang yang terpapar virus corona? Ya tidak dong. Dia kan khotbah di mimbar. Mimbar itu steril, bro. Ya kan? Andai saja teman-teman yang sangat tepat nggak ya bahas, tapi bahasanya sudah dipakai teman yang dari Petamburan itu, Pak Gultom itu, sesumbar di status Facebooknya kemarin itu kan, sesumbarnya itu kan sesumbar di mimbar, sesumbar di altar gereja. Andai saja dia mengatakan itu live di tengah-tengah rumah sakit, wah kita atung jempol. Malaikat pun mungkin turun langsung dari sorga waktu itu. Tapi kan ngomongnya di mimbar. Nah di situ persoalannya. Jadi ilmu agama digabungkan dengan ilmu media, jelas barang itu. Ngomongnya di mimbar kok, Anda dia misalnya pakai baju astronot itu ngomong kayak gitu kan mantap. Tapi kan ketika beliau berbicara seperti itu di mimbar itu menentukan nilai daripada mimbar itu. Kalau kita bilang dalam tanda kutip, mimbar harus steril, berarti mimbar steril dalam segala hal. Mimbar itu dipakai seharusnya kan di situ. Mimbar itu seharusnya dipakai mewartakan firman Tuhan yang justru tujuannya harus mengedukasi. Nah, di situ bedanya. Kalau panutannya adalah Mother Teresa, Mother Teresa itu menggunakan mimbarnya orang kusta di kota Bombay. Iya kan? Tapi teman-teman itu kan mengatakan
penyakit sampar, penyakit kusta itu di mimbar gereja. Wah, Berarti itu beda. berarti masih dalam hal mimbar yang sempit lah dia bicara gitu ya. Ya itu yang saya bilang tadi, itu kan klaim spekulasi teologis tadi, spekulasi iman, itu bukan praksis. Ya, ya. Itu jadi, tetapi seorang gembala ini, kalau ya seorang gembala memang harus menggunakan tongkatnya untuk memimpin dombanya, kan gitu kan. Ya. Masalahnya gembala di zaman Android ini kan tongkatnya ya medsos. Salah satu tongkatnya gitu ya. Karena banyak tongkat gembala ini sekarang. Nah iya, Mother Teresa tongkatnya di mana? Ya di pelataran kota-kota di India itu, di Bombay itu kan, di tengah air mancur di kota Bombay itu, di situ dia datang tongkatnya itu. Jadi ya beda sekali lah tentunya. Ya, memang menarik bang. Tapi gini bang, dari sebagian video yang beredar itu, ya, yang kalau dalam mindset masyarakat kan itu cukup membahayakan gitu ya. Apalagi paradigma orang-orang yang di luar Kristen akan melihat keseluruhan daripada itu gitu ya. Dia nggak akan peduli bahwa itu apakah itu Pentakosta, apakah itu Protestan, ya kan? Nah, kita kan mau mengedukasi masyarakat nih. Kalau dari dalam sudut pandang agama lah kan gitu, sebagai seorang akademisi agama-agama, apakah ini adalah sebuah bentuk fatalistik dalam beragama atau sebaliknya? Oke, harus supaya berimbang, supaya proporsional ya. Apakah hanya orang Pentakosta yang seperti itu? Tidak juga. Nah, Teman-teman yang di kelompok-kelompok. Makanya aku bilang tadi, supaya kita meluruskan ini, jadi semua pandangan nanti jangan mengarah kepada Kristen dan kepada denominasi gereja manapun, sehingga orang melihat yang di luar dari Kristen itu hal-hal seperti itu menjadi mewakili seluruh Kristen gitu. Nah, tapi di sini kita mau mengedukasi kembali, apakah ini adalah sebuah bentuk fatalistik dalam beragama? Memang tidak hanya Pentakosta, ada beberapa gereja juga, bahkan kalau berbicara di luar dari gereja, bahkan ada di istiadat orang Batak juga. Kadang kan tumpuk-tumpuknya orang Batak ini nggak mau dibilangi kumpul-kumpul, jadi bilang jangan kumpul-kumpul juga. Nah, apakah ini? Tapi kita berbicara dalam hal agama-agama lah kan gitu. Apakah ini adalah sebuah bentuk fatalistik dalam beragama? Saya pikir makanya kan memang ini berlaku umum kepada kelompok-kelompok yang lain. Baik itu kelompok agama, baik juga kelompok masyarakat, baik itu kelompok budaya. Kelompok masyarakat misalnya, tetap aja kan ada orang yang menghelat resepsi pernikahan itu kan. Ya. Terus kelompok-kelompok budaya misalnya, tetap aja ada orang yang misalnya teman-teman para pecinta alam, para pecinta lingkungan dan lain-lain, tetap aja mereka abai dalam kasus-kasus penjagaan jarak gitu. Jadi memang tadi kita membicarakan kelompok agama itu kan karena video yang kita bahas itu kelompok itu. Ya. Bukan berarti hanya terjadi di kelompok kita, tidak. Jadi ini mewakili menurut saya sifat manusia saja. Dan yang pertama, yang kedua juga kesadaran dari peradaban dari masyarakat tertentu misalnya. Kita ngomong bebas gitu kan karena kita tidak ada di Wuhan. Kita tidak ada di Italia gitu kan. Kita tidak ada di Amerika, kita tidak ada di Inggris misalnya. Jadi kelompok-kelompok kita karena tidak terlalu merasakan bagaimana penderitaan itu, maka kita lebih mudah abai, lebih mudah spekulatif saja, entah yang manapun itu kan. Satu, yang kedua misalnya dokter Handoyo atau ya siapa yang kemarin ya yang meninggal dia di, saya pikir orang itu dan keluarganya itu pun tidak akan bermain-main dengan kematian dalam situasi seperti ini. Jadi kita ini jujur saja mudah mengatakan, mudah menabrak aturan itu karena memang kita tidak terpapar. Itu saja. Kalau Bang Sadan mau menggunakan istilah itu,
dia bisa diterima, tapi saya lebih menggunakannya kepada tingkat kesadaran terhadap hidup orang lain di negara kita itu memang dibandingkan negara-negara barat misalnya lebih rendah. Tapi itu seperti kalau bicara antropologis nanti kan, jadi itu seolah habitus di masyarakat di negara-negara yang terbelakang sama negara-negara yang sedang berkembang. Amerika Selatan hampir sama tabiatnya dengan kita. Kalau bicara antropologis masyarakatnya ya, jadi tapi negara-negara Barat kan tidak demikian karena rasionalitasnya itu sangat tinggi gitu ya. Memang menarik ya, tapi kita tetap dalam koridor mengedukasi masyarakat Bang ya, bukan kita mau mencari perbedaan, tapi pendapat kita ini boleh saling melengkapi gitu ya. Nah, dari sudut pandang Abang lah dulu kan, kita gereja ini dalam konteks kita orang Kristen ini ya kan, enggak Pentakosta, enggak Protestannya atau aliran-aliran yang lain, masih saja ada yang ngeyel gitu ya. Tetap untuk melakukan ibadah, perjumpaan dalam persekutuan, perjumpaan secara fisik, nah tanpa atau mengabaikanlah anjuran dari pemerintah gitu. Tidak sedikit dari kami juga selalu ada itu gitu ya. Nah sekarang dari sudut pandang Abang lah dulu ini, kayak mana lah seharusnya sikap kita ini sebagai gereja, baik gereja secara individu, aku gereja, dan gereja secara lembaga untuk menghadapi keadaan kita saat ini. Sebetulnya teman-teman, karena kalau bicara siapa yang lebih banyak yang ngeyel, ya bagaimanapun teman saya yang orang Pentakosta mengakui kelompok kami yang paling banyak ngeyelnya. Itu jelas tidak bisa dibantah itu dari fenomena. Saya tak pernah mendengar pendeta di HKI, HKBP yang menyerukan kayak gitu di poster-poster di Facebook, tidak ada. Itu jelas. Jadi fakta sosial memang mengarah kepada kengeyelan itu pada kelompok kami kan. Nah, ini kembali pada kebiasaan satu denominasi saja. Jadi memang hadirat Tuhan itu kan seolah-olah hadir ketika kita joget bersama kan. Ya. Ketika kita nangis bersama itu. Ketika kita itu melompat menari bersama gitu kan. Nah, saya pikir kalau bahasa teologisnya teman-teman yang lain, Tuhan sedang membuat satu model beribadah yang tanpa menghilangkan dimensi keilahian Tuhan sendiri yang disembah dalam ibadah itu. Nah, kalau mau jujur, sejarah kelompok-kelompok Pentakosta kan memang sejarah gereja rumah. Sejarah kelompok-kelompok kecil kan. Ya, kelas-kelas lah ya. Nah, cuman, ya memang sejarahnya seperti itu. Cuman modernisme bergereja itu membuat kami lupa siapa jati diri kami sebetulnya. Kembali beribadah dengan cara kelompok-kelompok kecil di rumah masing-masing, sebenarnya bukan, saya tidak terlalu setuju dengan bahasa-bahasa teman-teman dari kelompok ST tertentu yang mengatakan mencari kesendirian dengan Tuhan, tidak juga. Karena dalam beribadah rame-rame itu pun orang Pentakosta dia nyari sendiri kebutuhannya di tengah keramaian itu kan. Sana menangis, sini menangis, semua menangis. Padahal pergumulannya kan loneliness masing-masing itu kan. Ya. Ini merupakan apa? Pertemuan dengan orang lain. Koinonia korporat itu memang mempengaruhi kehusukan kelompok-kelompok kami ini bertuhan. Jadi itu yang tidak bisa yang belum bisa dihilangkan di beberapa kelompok tertentu. Jadi pemerintah menganjurkan harus lebih banyak tinggal di rumah, itu alkitabiah sekali, jelas. Ya, Kisah Rasul pasal 2 itu kan kelompok-kelompok Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 itu kan beribadahnya dari satu rumah ke rumah yang lain bergiliran bertahun-tahun di situ kan.
sampai tahun 70 itu kan mereka di situ-situ aja itu kan. Nah itu pertanyaan kan itu dalam bahasa ya, bahasanya HKBP waktu saya kelas 4 SD kan masih HKBP, kami namanya evangelisasi kan itu kan. Evangelisasi ya. Ada nggak saran yang bisa Bang berikan dalam keadaan seperti ini terhadap kita lah umat beragama secara khusus Kristen lah kan? Ada nggak saran yang bisa Bang berikan untuk tetap bisa eksis walaupun dalam keadaan yang seperti ini? Oke. Yang jelas harus diperhatikan secara ilmu geografisnya juga harus dijalankan. Yang paling banyak terpapar memang kan di kota-kota besar. Masyarakat gereja di pedalaman, di pegunungan tidak ada alasan bagi mereka juga untuk menghentikan ibadah komunal, ibadah kelompok itu, karena memang sampai hari ini bukan tidak ada ya, sangat rendah sekali zona-zona merah di daerah pedesaan, daerah pegunungan, di daerah tepi laut kan, jadi tidak bisa juga serta-merta itu saklek untuk semua wilayah. Artinya teman-teman yang di kelompok yang memang aman-aman saja, lalu kenapa harus ikut-ikutan ibadah online, kan tidak benar juga kan? Itu satu. Artinya kita pun yang dari mata kota tidak bisa menuding semua orang, semua rumah ibadah, semua masjid harus lockdown misalnya. Tidak juga. Nah, itu satu. Jadi harus ada kesadaran geografis di antara kita umat beragama. Harus ada kesadaran geografis ya. Yang kedua, sejak sejarah gereja itu dimulai, sejarah agama. Kalau kita kan sejarah gereja modern misalnya sesudah abad ketiga dan seterusnya. Lalu Islam misalnya mulai penyebarannya abad ke-14 lah dalam konteks Indonesia, atau abad ke-7 gampangnya begitu, itu sampai abad 20, berarti kan sekitar 17 kalau di Kristen, lalu di Islam misalnya dari 6 abad ya, 6 abad kita semua lakukan secara komunal. Nah, ada masanya hari ini kita berdasarkan fenomena dunia, masanya kita kembali ke rumah tangga masing-masing bertuhan. Kesempatan bagi kita untuk ya menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, karena kan kelompok-kelompok Islam pun sangat konsen dengan itu. Masjid yang tangguh adalah keluarga, dibangun atas keluarga yang tangguh. Agama yang tangguh dibangun atas keluarga dan masjid yang tangguh. Agama yang tangguh dibangun atas masyarakat Islam yang tangguh. Tetapi selama ini di Islam misalnya 6 abad sudah melakukan itu semuanya. Di Kristen kalau hitungannya 13 abad sudah kita lakoni itu dengan gembira semuanya. Di 2020 ada masanya kita balik kepada kelompok masing-masing. Saya pikir tidak mengubah Tuhan, tidak mengubah agama, tidak menghilangkan substansi dari ibadah itu, Bang ya. Tidak, kelompok-kelompok Islam pun punya kami sebut dengan fikih akademiknya ini, di mana langit dijunjung, di mana bumi diinjak, itu rumah ibadah. Itu rumah Allah, itu Baitullah itu. Jadi apa salahnya kita juga mengundang Allah hadir beragama itu di tempat kita beribadah masing-masing. Terus Kristen juga punya pemahaman yang seperti itu, di mana nama Tuhan dipanggil, sekedar ditandai dengan batu peringatan pun, misalnya Yakub lari ke padang Haran itu kan sekedar bertumpuk batu 2-3 pun Tuhan hadir di situ seorang diri kan. Jadi tidak ada yang keliru karena tidak pernah dilarang beribadah. Justru orang-orang di Cina sekarang sesudah peristiwa ini akan berakhir, ketahanan iman mereka semakin solid kan. Akhirnya setelah Wuhan itu mulai mengalami pemulihan itu. Nah, saya pikir titik edukasinya melihatnya ke situ. Ini perlu mungkin nanti dibikin dalam narasi saja ketikanya atau apalah itu. Kita membicarakan ini, poin besarnya adalah mendudukkan persoalannya pada posisi masing-masing.
tadi kita menyebut organisasi misalnya dua, Pantekosta sama Protestan, Islam dan Kristen, itu bukan dalam rangka pemilahan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih jelek, tetapi kita sedang mendudukkan persoalannya sesuai dengan wilayah beragama masing-masing itu supaya tidak disalahpahami. Itu artinya momen yang kita pakai ini murni untuk mengedukasi Bang ya, tidak ada propaganda atau apapun itu ya, tapi murni untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ada 2 pesan tadi yang Abang sampaikan dan itu sangat luar biasa, bisa mengedukasi. Oke, baik Bang, terima kasih Abang Anda. Yup, thank you, Tuhan berkati. Salam di dada, jangan lupa tahan selera. Yes. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Bang.